Saya pindahkan dulu. Vicon 11, Vicon 16 ini kosong. Oke. Oke, teman-teman. Jadi yang paling penting dari bagian webinar itu adalah proses registrasi sebenarnya. Kalau boleh tahu, dari tempatnya Pak Kris sama Pak Heru, sudah ada yang memulai membuka registrasi belum? Entah itu Google Doc atau apapun. Kalau registrasinya itunya belum, apa namanya? Oke. Linknya Jadi belum ada cuman apapun ya? belum. Oke. Baru Jadi mau bikin tempatnya, undangan. Gitu. Oke, tempatnya Mbak Betty? Belum juga, Pak. Oke, nice. Jadi intinya kalau itu belum, itu menjadi lebih simple. Karena si apa namanya? Si Zoom webinar ini memiliki fitur untuk membuat pendaftar. Ini contohnya yang tes ya. Kita bikin tes hari ini deh. Jam 2. Oke, teman-teman nanti pada saat mau membuat, saat ini di Vicon-nya Mas atau Mbak, belum ada menu webinar ini. Ini di BSN saat ini hanya mempunyai 2. Dengan kapasitas maksimum orang yang bisa masuk ke ruangan itu analoginya adalah 500 orang. Oke. Jadi sekali webinar saat ini yang BSN miliki baru bisa sebanyak 500 orang. Dan kenapa dibikin kalender ini? Karena kita saat ini baru memiliki 2. Biar memudahkan koordinasi, makanya setiap teman-teman yang mau menggunakan webinar mengurangi nota dinas dan lain-lain, takutnya malah tercecer, lebih baik yang paling utama adalah men-sharing link ini. Untuk apa namanya? Untuk booking tanggal pelaksanaan webinarnya. Oke? Kedua unit ini saya lihat sudah melakukan hal itu sehingga sudah aman untuk blocking penggunaan webinarnya. Oke? Sampai di sini sudah cukup aman. Sisanya baru kita koordinasi seperti ini. Kalau yang belum pernah melakukan mungkin apa namanya? Masih bingung dan lain-lain, tapi kalau yang sudah ya nggak apa-apa. Nah, bagian terpenting dari webinar ini adalah sebenarnya di bagian registrasi. Jadi nanti teman-teman persis seperti membuat Zoom meeting biasa, tulis nama topiknya, ini tidak perlu kaku, nanti bisa diganti kapanpun. Kemudian tanggal pelaksanaannya, contohnya tadi tanggal 12 sama tanggal 22 ya. Oke, jamnya, durasinya berapa lama, kemudian yang paling penting adalah ini. Jadi bagian registrasi ini seyogianya di checkmark. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan untuk nanti memfilter atau untuk mendapatkan data dari si pendaftar. Dan dia akan integrated langsung kepada si aplikasi webinarnya. Oke? Kemudian... Kalau saya jamnya jam 9 terus mulainya sebelum gitu bisa nggak? Oke, saya akan lompat karena udah ada pertanyaan ini. Jadi jam ini, teman-teman, sama juga dengan di Zoom meeting, itu sebenarnya hanya tagging. Hanya mempermudah administrasi dengan pengguna lain agar tidak bentrok. Tetapi jam ini tidak akan pernah memutus ataupun membatalkan sebuah meeting kalau melewati schedule dan lain-lain. Yang bisa menghentikan sebuah meeting adalah apabila ada orang yang login juga dengan akun sama dan men-start new session atau meeting berikutnya. Maka meeting di situ akan terputus. Tetapi kalau dia lewat 2 jam ternyata meetingnya 3 jam, nggak akan putus. Jadi yang bisa memutus sebuah meeting itu adalah apabila ada yang mengintervensi masuk new session atau si hostnya melakukan end meeting now. Dengan itu otomatis apa namanya akan putus. Oke? Nah, kemudian jadi tadi dibikin jadwal sesuai dengan agendanya, kemudian registrasinya required. Pak, boleh nanya dulu, Pak? Boleh, silakan. Untuk registration, misalkan tadi kan dibatasin maksimal 500 ya, Pak? Nah, enggak. Jadi, saya akan turun ke bawah habis ini ya. Tapi ini step awal dulu untuk menu yang harus dicek mark dulu. Jadi, pertama adalah ini, registrasi. Kemudian, ini kalau bisa diaktifkan. Nanti saya akan jelaskan apa ini. Enable practice session. Oke? Oke, Pak. Saya akan jelaskan langsung. Enable practice session itu seperti teman-teman tadi masuk ke sini, tapi ada waiting room kan?
Iya, betul. Nah, in-network practitioner itu lebih analoginya kalau kita melakukan sebuah kegiatan seminar di hotel atau di ruangan yang sewa, yang masuk ke dalam ruang seminar itu melalui pintu belakang adalah pembicara dan panitia, panelis, lewat pintu belakang. Duduk di dalam ruangan, kemudian mereka bisa berdiskusi dulu. Antara mungkin kepala badan atau deputi, kemudian pembicara bisa say hi dulu, kemudian teman-teman panitia yang lain bisa menyiapkan presentasi segala macam. Tetapi peserta yang jumlahnya 100, 200 sampai ribuan itu masih menunggu di luar pintu depan. Oke? Apabila itu sudah ready, maka nanti akan ada namanya broadcast, dan pada saat itu di broadcast baru ibaratnya pintu itu dibuka. Semua peserta akan masuk, dan suasana di situ, apapun yang dibicarakan dalam room itu akan terdengar di peserta. Itu analoginya. Oke? Jadi sebaiknya dan memang harus pada saat sebuah webinar besar ini diaktifkan. Nanti bagaimana cara pintu masuknya belakang sama depan saya akan ceritakan di bawah. Oke? Kalau sudah itu dulu yang paling standar, kemudian kita bikin jadwal. Nah, baru di sinilah bagian optimizing atau hardening yang saya maksud tadi. Jadi pada dasarnya, ini dicatat ya, pendaftaran tidak terbatas, kecuali dibatasin. As default, dia unlimited. Yang dibatasi cuma ruangannya saja, teman-teman. Jadi, kapasitas ruangan itu, analoginya adalah sebuah ruangan dengan kursi 500 kursi. Siapa yang masuk duluan, beserta pembicara dan lain-lainnya, ya 500 orang itu yang akan masuk. Tetapi, pendaftarannya bisa dibatasi, atau as default tidak terbatas. Oke, sampai di sini cukup jelas ya? Ya. Bagaimana kita mengakalinnya kalau memang topiknya itu sangat menarik dan lain-lain, itu bisa dilakukan dengan cara approval-nya. Jadi, approval-nya itu bisa automatic, bisa manual. Oke, ini sharing saya kelihatan ya. Jadi di sini bisa automatic approve, bisa manual approve. Pencet yang mana? Kelebihannya, kalau automatic approve, teman-teman komite atau panitia nggak perlu capek-capek. Tinggal nunggu aja, nanti akan lihat berapa jumlahnya dan otomatis terapprove. Tapi dengan manual approve, biasanya kita bisa membatasi atau mengecek orang ini, kalau ada yang kenal ya. Tapi kalau memang nggak ada data juga percuma juga sebenarnya manual approve. Biasanya itu cuma lebih membatasi jumlah orang pendaftar. Atau melihat kira-kira ada whitelist atau blacklist. Tapi intinya, di sini ada fitur di mana bisa automatically approve atau manual approve. Oke? Sampai di sini Tadi cukup. yang pembatasan itu, Pak, yang mendaftar di mana, Pak? Oke, ada di sini. Kalau mau mendaftar, ada di sini. Di sini juga. Di sini. Nah, ini. Itu klik apa mana ya? Ini. Nanti, ini ada di, mudah-mudahan menunya hampir sama, tapi intinya kalau udah masuk webinar, setelah muncul jamnya, atau setelah berhasil bikin jadwal, di bagian paling bawah akan ada ini. Oke? Oke. Ini nanti ada di bagian approval dan lain-lain. Untuk membatasinya ini, restrict number of registrants. Kalau ini diklik, bebas mau berapapun. Tapi biasanya teman-teman nggak melakukan itu karena pengen melihat berapa jumlah yang masuk, bagaimana tinggal nanti pembagiannya. Oke? Nah, saya akan lompat dikit. As default, pada saat nanti bikin registrasi, komponen yang akan keluar adalah nama awal, nama akhir, dan email. Karena 3 komponen inilah yang akan menjadi kunci untuk masuk ke dalam ruangan seminar. Tetapi, untuk kepentingan data dan lain-lain, teman-teman bisa melakukan penambahan pertanyaan. Contohnya, laki perempuan, kemudian puasa atau enggak, kemudian ya whatever, umur segala macam bisa dilakukan. Dan dia bisa memilih apakah mau radio button, mau dibikin kayak pilihan itu, atau mau dibikin drop-down list, contohnya banyak instansi gitu, itu juga bisa. Atau mau multiple answer, contohnya dia bisa ngeklik lebih dari satu, tapi biasanya paling sering adalah short. Karena ini cuma jawaban aja. Contohnya dibutuhkan dari instansi atau dari apapun untuk data, kepentingan data pengolahan berikutnya. Oke? Nanti ini akan muncul di form registrasi intinya. Jadi itu bisa ditambahkan. Sampai di sini aman ya? Ya. Jelas ya. Nanti kita akan coba. Kalau mau nyoba, nanti saya kasih waktu untuk meminjamkan webinarnya ke Vicon teman-teman. Nanti silahkan buat percobaan, nggak apa-apa. Oke. Jadi pertama tadi adalah si cara
otomatis atau manual. Kemudian pembatasannya ada di sini. Kemudian bagian penting juga ini, kalau ini di checkmark, pada saat hari pelaksanaan atau jam pelaksanaan ini orang udah nggak bisa daftar. Tapi biasanya teman-teman ini dimatikan dalam rangka kalau memang sheet-nya masih kosong, masih banyak, jadi dia diperbolehkan untuk masih mendaftar, meskipun acara berlangsung pun dia masih diperbolehkan untuk terus mendaftar. Oke? Pada saat pelaksanaan saya akan jelaskan nggak apa-apa sekarang juga. Ini adalah bagian penting, teman-teman. Kalau ini diaktifkan, contohnya Mas Denny atau Mbak Betty daftar. Oke, setelah daftar nanti, email akan mendapatkan link untuk masuk ke dalam webinar. Nah, link itu seharusnya tidak pernah boleh dibagikan ke orang lain. Yang boleh dibagikan adalah link registrasi, yaitu adalah ini. Oke. Link registrasi ini biasanya teman-teman dipendekin sih, kayak pakai webinar tiny.cc, gitu ya, .ly atau apa. Fancy silakan bagaimanapun, tapi intinya link ini yang dibagikan. Bukan link hasil dari registrasi. Kalau itu dibagikan, dan ini diaktifkan, akan banyak Betty dan Denny palsu. Kalau itu dikasih ke orang. Contohnya Mas ngasih di grup, di sharing, ke satu pusat. Bisa jadi akan nambah 20 nama Denny atau 20 nama Betty ke dalam seminar tersebut. Oke? Dan itu dikhawatirkan kalau yang daftar 400, bisa jadi 500 itu penuh, 100-nya palsu. Contohnya. Oke? Tapi kalau ini dimatikan, maka hanya akan ada satu. Entah itu yang Denny asli atau Denny yang palsu, tapi siapa yang masuk duluan, dia yang akan bisa duduk atau bisa dapat ID nama Denny tersebut. Oke? Sampai sini cukup jelas ya? Iya. Ini nggak penting, dilupakan aja nggak apa-apa. Ini menjadi bagian penting, ini penting, kemudian ini juga penting. Oke? Nah, yang membedakan antara pintu belakang dan pintu depan tadi, itu adalah ini, teman-teman. Panelis itu punya link sendiri. Nih, invite panelis, saya geser sedikit. Ini ada edit dan bisa dimasukkan nama dengan alamat email. Tetapi saran saya, kalau ini diklik, ini diinputnya sehari atau 2 hari sebelum acara, agar si panelis itu tidak ketimpa linknya. Kalau dia dikirim sekarang, adalah acaranya masih tanggal 22, bisa jadi inbox-nya dia akan ketimpa jauh tuh linknya. Tapi ini juga bisa di-uncheck sehingga nanti pada saat sudah siap aja, baru diklik, save, otomatis hari itu akan terkirim. Oke? Dan yang dimasukkan tidak hanya panelis, tapi beliau pejabat, maksudnya yang nanti akan duduk di panelis. Nanti kalau teman-teman belum pernah ngelakuin webinar, nanti kita akan coba apa bedanya attendees sama panelis. Tapi panitia segala macam biasanya ada di dalam sini. Karena dia tidak akan pernah bisa masuk kalau practice session ini aktif melalui pintu depan. Dia harus melalui pintu belakang khusus untuk panelis. Berarti panelis nggak perlu registrasi ya? Nggak. Panelis tidak perlu registrasi. Registrasi hanya untuk peserta. Oke? Clear enough ya? Tapi kalau mau registrasi buat coba-coba, nggak apa-apa, nanti bisa di-cancel. Kalau teman-teman mau nyoba gimana formnya, segala macam. Dan di bagian registrasi ini ada sesuatu yang lumayan menarik. Pertama adalah dia bisa mengganti... Pak, untuk yang panelis tadi, itu bisa ditambahkan pada saat, misalnya kita sebelumnya acara itu kan ada gladi resik gitu, bisa ditambahkan nggak sih Pak? Pas di hari H-nya itu? Bisa, ya, tapi biasanya kenapa harus ditambahkan pas hari? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya kan udah jelas tuh. Kalau mau gladi resik, bikin jadwal yang lain, Mbak. Jangan jadwal pas di real. Jadi jadwalnya tetap dibikin buat acara real. Nanti di Vicon itu silakan bikin jadwal-jadwal dummy lainnya untuk dicoba dan lain-lain. Silakan aja. Tapi kita setting benar-benar link registrasi segala macam buat yang acara realnya dulu. Oke. Dan tadi kalau memang sudah ada banner yang bagus-bagus segala macam bisa dinaikkan di sini. Contohnya tadi mau ada banner gambar, udah ada flyer segala macam, nanti akan muncul di registrasi, akan muncul gambar itu. Kalau butuh logo BSN ditampilkan di sini. Oke? Kemudian surat menyurat bisa diganti. Nah, yang ngirim email bukan dari email BSN. Yang mengirimkan akan dari zoom.us, tetapi namanya bisa diganti. Nanti yang muncul adalah Badan Standarisasi Nasional, dan kalau ada email bisa diganti nih. Contohnya mau ke email khusus yang menangani pusat segala macam,
Kalau tanya pertanyaan dan lain-lain bisa diarahkan ke sana. Oke. Oke. Itu untuk bagian pendaftaran, nanti bagian YouTube streaming dan lain-lain ada di sini yang ditanyakan tadi. Zoom webinar hanya bisa men-streaming satu, pilih dia YouTube atau Facebook atau segala macam. Kalau membutuhkan untuk lebih daripada satu, biasanya teman-teman HKLI punya perangkat lain yang akan membroadcast. Contohnya yang di streaming adalah YouTube resminya dari Zoom. Kemudian biasanya Mas Reza atau siapa menjadi attendees dan dia membroadcast ulang ke Facebook. Dia punya OBS atau segala macam yang bisa digunakan untuk restreaming. Tampilannya nanti bisa kerjasama dengan teman-teman di tempatnya Mas Arif untuk urusan YouTube streaming atau Facebook. Oke? Yang penting itu dulu untuk saat ini, makanya teman-teman sebelum acara mulai, bagian terpenting adalah registrasi. Semua data registrasi bisa diambil, ada reportnya. Nanti bisa apa namanya? Kalau di sini kan belum ada register nih, nanti akan muncul di sini berapa jumlah orangnya, segala macam namanya, profilnya seperti apa, dan bisa diambil file Excel-nya dengan format CSV. Nanti bisa di bagian report, bisa di-download. Report. Di report mana? Di report. Ya, di report. Oke. Yang mana itu report? Oke. Apa? Ada di bagian report Reportnya di kalau bagian admin di sini. Oh, oke. Di report. Oke, tapi kalau teman-teman cuma bagian user nanti ada di bawah sinilah kalau nggak salah ada report kok. Di sini. Di sini akan muncul reportnya harusnya. Oke. Oke. Itu nanti bagian lainnya akan banyak pada saat di webinarnya. Siapa yang bertugas menangani pertanyaan, siapa yang menjadi moderator, apa fungsi host, dan lain-lain, nanti kita uji coba lagi, tapi mungkin next time ya. Karena kebetulan ada meeting lagi. Intinya, yang bagian penting itu, kalau memang udah mau bikin, saya melihat hari ini nanti tanggal berapa ya teman-teman? Tanggal 8. Tadi sih udah selesai sih tempatnya Kodek. Ini udah selesai. Jadi hari ini sebenarnya free, 2 webinar kosong. Akan saya pindahkan ke berapa tadi? Vicon 9 sama Vicon berapa ya? 11 ya? 6. Vicon 6 sama Mbak Betty? 9 sama. 9, Pak. Oke, saya akan pindahkan 9 sama 6 sehingga pada saat login, pastikan nggak ada yang meeting, nggak apa-apa sih, asal jangan start meeting. Ini akan muncul menu webinar, silahkan bikin-bikin kalau mau uji coba. Oke. Ada pertanyaan? Oke, itu. Berarti Aman saya ya? belum bisa untuk ini Pak ya, buat untuk webinar, karena kan sekarang ini masih ada yang meeting pakai Vicon. Oke, yang pasti dia tidak bisa bersamaan antara Zoom meeting sama webinar harus satu-satu. Oke, Pak. Jadi kalau mau bikin jadwal di Zoom-nya juga, tapi jangan masuk lewat Zoom meeting ya, cuman buat ngeblok doang bahwa ini ada kegiatan di webinar gitu ya. Jam berapa gitu uji coba, atau malam atau kapanpun silakan, tapi intinya jangan bentrok dengan meeting yang lagi running di tempatnya Mbak sama Mas. Oke? Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya? Kalau bingung silakan WhatsApp, nggak apa-apa. Nanti aku jawab sisanya untuk apa namanya mandu. Terus sisanya nanti kita akan uji coba masuk webinar. Kalau perlu, kalau teman-teman sudah berhasil bikin webinarnya, contohnya ada jamnya, kasih tahu saya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan coba gabung dan langsung kasih tahu ini penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam webinar pada saat kita udah masuk. Tapi kalau mau coba pendaftaran, gambar, dan lain-lain, ya silahkan. Nanti aku akan pindahkan ke 6 sama ke 9. Oke? Aman ya teman-teman ya? Iya. Sip? Berarti ini kalau aku berarti nunggu Pak Akbar pindahin dulu ya? Nih, aku pindah. Sementara satu kan masih aku pakai sekarang di Pusdatin. Ini setelah ini tutup, nanti aku langsung pindahkan ya. Oke, siap. Pak Akbar. Oke, aman ya? Ya wes kalau gitu. Good luck teman-teman ya. Nanti kalau ada apa-apa, berkabar kita. Terima kasih semua yang lain ya. Iya, terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak Akbar. Ada yang nanya? Akbar. Yap. Kan tadi Bu Maya itu tuh minta apa namanya? Kalau kan di subditnya nggak ada yang punya WiFi. Nggak ada yang Nah itu punya biar WiFi. stabil gitu. Sebenarnya gini, kalau tim kita bisa bantu, cuman kan teknis pelaksanaan itu unik, tergantung setiap unit bagaimana dia meng-create sebuah kegiatan webinar. Nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol aja, maksudnya Mas bikin sebuah konsep jadwal webinar nanti kita akan coba uji coba seperti apa. Ini ada yang baru mau masuk nih, Mas Ringga, nanti dikabarin aja ya, udah mau close.
Ntar di-share itu aja, recordnya. Itu nanti apa namanya kita coba. Kalau memang sampai semua staffnya nggak ada yang punya koneksi, itu bahaya karena nanti di dalam sana aku akan jelasin bab fungsi host seperti apa, mendelegasikan ke host seperti apa dan lain-lain. Oke. Kalau perlu ke kantor Mas sebenarnya Mas. Ya Kalau udah, ntar memang harus WF kan ada jadwal WFH WFO Mas. Kalau memang ada piketnya dan memang itu cukup penting, saran saya sih. Itu proxy nggak ngaruh ya? Kan kantor ada proxy. Enggak, kita sudah buka. Jadi intinya nanti kita hari ini aja udah ada 3. Nanti silakan terkoneksi dengan jaringan kantor. Semua sudah saya buka untuk koneksi Zoom. Oke, Pak. Aman ya? Ya. Oke, sekali lagi makasih teman-teman. Sampai ketemu. Kalau itu kabarin lagi ya. Ya. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk.